Ya, oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Sehat switch koneksi ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sehat sahabat Dopa sekalian. Ketemu lagi kita untuk di IG Live untuk collab hari ini dengan Mbak Vika ya, selaku owner dari Kinara Baby Care. Itu suatu unit bisnis baby spa apa. Jadi nanti mungkin yang basicnya bidan mungkin sering sekali ya punya peluang untuk membuka layanan baby spa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dokter juga bisa membuka atau investor lain di luar bidang kesehatan juga pengen buka baby spa. Kita lihat peluangnya seperti apa, nanti kita coba ngobrol dengan Mbak Vika yang sudah berpengalaman untuk membuka layanan baby spa ini sambil kita menunggu. Jadi untuk judul 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 IG Live pada malam hari ini adalah tingkatkan kualitas generasi penerus bangsa melalui bisnis baby spa ya. Kenapa kita bicara tentang penerus bangsa ya, karena memang layanan ini memang pasti berbicara tentang bayi atau anak, karena apa dari mereka lah kita menyiapkan bibit-bibit penerus bangsa, sehingga apa saja yang harus kita persiapkan, apakah sekedar cukup dengan memberikan edukasi, menyekolahkan mereka setinggi-tingginya atau apapun tanpa menyiapkan faktor-faktor lain seperti motorik, kemudian hal-hal yang sifatnya merangsang kecerdasan emosional seperti sentuhan dan segala macam ya, apa seperti itu atau tidak. Itulah kenapa nanti kita coba ngobrol juga dengan Mbak Vika bagaimana perspektif dari bisnis baby spa ini dalam menyiapkan salah satu generasi bangsa kita ya. Jadi bisnis bidang kesehatan itu kita tidak melulu hanya bicara masalah keuntungan finansial dan segala macam, tapi kita juga berbicara bahwa ini adalah bagian dari kami bagian kesehatan untuk bisa meningkatkan taraf hidup, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, karena ini adalah salah satu hal terpenting sebelum kita berbicara kebutuhan pokok lainnya ya. Anda mungkin bisa tidak perlu sandang papan, eh, tapi Anda tidak bisa kalau tidak disertai dengan kebutuhan dasar yaitu kesehatan ya. Papan mungkin tidak punya ya, mungkin ada juga orang yang tinggal di pinggir jalan juga tetap bisa survive, tapi kalau tanpa kesehatan itu harganya cukup mahal ya. Jadi Anda tidak bisa, susah akan melanjutkan uh, hidup atau susah untuk survive ketika faktor kondisi kesehatan Anda juga tidak baik. Oke, ini kita masih menunggu, coba kalau kita undang Mbak Vika. Hmm, hmm, hmm. Oke, sudah saya uh, undang untuk join, tapi mungkin masih menunggu ya. Jadi sambil mengingatkan, memang harusnya jadwal IG Live untuk Dopa underscore Indonesia ini tiap hari Selasa ya. Hanya saja karena kami juga menyesuaikan dengan kesibukan dari pemateri yang kami ajak collab. Jadi ya, ini Mbak Vika udah join. Oke, lihat mana ini? Ini udah saya invite Mbak Vika, bisa di mungkin di accept. Oke. Halo Mbak Vika. Halo dok. Ini masih gelap kalau di tempat saya Mbak, kayaknya. Oke, udah Mbak. Ya, Ya dok. ya akhirnya yang terpending beberapa waktu lalu ya Mbak ya, hari ini bisa kita collab IG Live dengan Dopa Indonesia. Diperkenalkan Mbak Vika, salah satu mentor dari Dopa dengan tema utama tentang baby spa ya Mbak. Nah mungkin Ya.
bisa sekalian memperkenalkan diri singkat mungkin Mbak Vika kepada Sawadropa yang mungkin baru tergabung saat ini, biar ada gambaran tentang Mbak Vika juga. Silakan Mbak Vika. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Rafika Laili Aziza. Saya bidan dan saya pemilik Kinara Mom and Baby Care. Di mana aja Mbak itu Kinara Mom Baby Care? Ini ada di Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, dan Malang. Oke, ada 5 berarti ya sekarang Mbak ya? Iya. Ya, itu berarti saking kalau sampai bisa buka banyak itu berarti kan ada pasarnya Mbak ya, pasarnya cukup besar ya, sehingga berani untuk buka di tempat lain. Kalau nggak ada kan nggak mungkin buka lagi ya Mbak ya. Oke. Ya, sambil mulai untuk Kinara Baby Care Kinara Baby Care ini udah berdiri sejak kapan Mbak Vika? Berdirinya dari tahun 2015. Saat itu, ini cerita singkat nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak apa-apa lah, itu yang ditunggu Mbak. Jadi memang waktu itu saya masih kerja di rumah sakit, cuman kan ya mungkin kita butuh tambahan ya, butuh tambahan untuk pemasukan, jadi nyoba cari apa ya yang kira-kira bisa dilakukan sama bidan gitu kan selain kerja di rumah sakit. Akhirnya saya nyoba untuk memulai Kinara ini gitu. Oke, dulu di rumah sakit selaku fungsional bidan atau manajerial atau gimana Pak? Fungsional bidan. Oh, berarti juga menangani patus dan segala macam Pak ya, atau gimana? Iya. Jadi kadang di rumah sakit nanti ya karena merintis ya Dok, mau nggak mau sore harus jalan untuk sendiri gitu. Waktu dulu kan belum punya asisten seperti sekarang kan Dok, jadi apa-apa harus sendiri dulu. Oh gitu. Nah itu kan biasanya kalau di rumah sakit shift-shiftan Mbak ya kalau bidan tuh ya. Nah dulu ngatur waktunya gimana itu Mbak? Ya itu kalau misalnya di rumah, jadi karena di situ kan kita masih taken kontrak di rumah sakit ya, jadi mau nggak mau kan tetap rumah sakit harus nomor 1 dulu ya Dok. Jadi kalau misalnya di rumah sakit jadwalnya pagi ya nanti home care-nya ditaruh di jam sore. Kalau misalnya di rumah sakitnya jam sore atau malam ya shift-nya, nanti home care-nya bisa pagi gitu. Oke. Jadi dulu mengawalinya dengan home care Mbak ya, nggak buka layanan di rumah ya waktu awal merintis. Enggak. Nah itu juga yang harus ditekankan juga ke Sawadropa yang atau terutama yang bidan-bidan ini yang kerja di rumah sakit, nggak usah bingung mikir nyari tempatnya dulu ya. Kalau udah ada niatnya mau layanan home care juga tetap banyak peminatnya juga itu Mbak ya untuk baby spa ini ya. Nah berarti kan itu bisa untuk meminimalisir modal juga Mbak ya untuk layanan home care itu sebenarnya. Nah itu kira-kira dulu kalau awal mulai butuh modal sampai berapa Mbak? Kalau hanya sekedar home care saja? Modalnya nggak banyak Dok, itu yang penting kan kemauan ya. Karena kita kan butuhnya cuman motor, bensin, itu kan pasti udah punya duluan. Habis itu terus minyak untuk pijat, habis itu terus ya itu minyak untuk pijat kan kita paling cuma baby oil, minyak telon gitu kan. Kalau untuk alasnya alas pijatnya gitu kan karena home care biasanya saya pakai punya pasien aja gitu. Minyak pun kadang sebenarnya juga yang pakai punya saya aja Mbak gitu. Jadi memang dari modal sendiri nggak yang banyak gitu sih, sama mungkin modal untuk ini aja sih, promosi mungkin ya nanti di Instagram. Jadi cuman itu aja sih. Ini banyak. Instagram pun dulu masih di-handle sendiri Mbak ya. Kalau sekarang masih di-handle sendiri atau sekarang berkolaborasi dengan suami Dok. Jadi memang yang handle itu Instagramnya suami gitu. Saya yang agak putus-putus kayaknya Mbak ini suaranya. Ya soalnya hujan dong di sini tuh. Iya. Ini saking derasnya, ini praktekan saya cuma 1 ini Mbak dari sore tadi.
Tadi juga habis mati lampu juga di sini, jadi ada mati lampu. Ya, ini bagi yang nggak di Jogja, ini kondisi Jogja sekarang lagi hujan terus-terusnya ya. Hanya mungkin koneksi sama ya itu pasien juga ngedrop. Nah, oke. Itu tadi kan berarti kalau sekarang layanan yang di rumah sama yang home care masih banyak mana Mbak permintaannya? Sekarang tuh saya juga masih home care, Oh, Dok. masih full home Jadi care memang ya? Kayak sempat bikin yang di rumah juga ini Mbak dulu. ya, dulu memang sempat Mm tak buka di rumah itu -mm. kayaknya 1 tahun ada. Mm -mm. Tapi memang dilihat itu sebenarnya antara datang langsung ke kantor sama home care itu lebih banyak home care. Jadi memang kita putuskan Kinara mulai saat ini memang fokusnya hanya di home care saja gitu. Jadi semua cabang Kinara itu nggak ada yang buka di rumah, cuman home care aja sampai saat ini. Oke, ya itu ya. Jadi konsep home care ini juga sebenarnya tidak hanya di baby spa ya. Salah satu bukan klinik vaksin ya, nyebutnya salah satu layanan vaksinasi juga ada yang murni hanya home care tanpa membuka layanan di kantor dengan menggandeng beberapa dokter. Jadi ketika udah pengen bisnis ya nggak usah bingung terkait tempat usahanya dulu ya. Jadi mau bisnis apapun bahkan yang layanan vaksin pun ada yang tanpa datang ke kantor, malah justru home care itu juga bisa ya. Yang di tempat lain juga gitu Mbak, yang di kota lain juga murni home care semua atau Ini home care aja. apa? Atau ada salah satu yang mungkin coba-coba buka layanan di rumah juga? Enggak ya? Belum sih, Dok. Belum. Nah, itu sistemnya kemitraan atau cabang atau gimana Mbak yang di kota lain tuh? Sistemnya cabang, Dok. Jadi memang kalau bisa dibilang itu kalau jadi itu ada yang dua itu ada yang menghandle. Jadi kalau yang Semarang sama Solo itu kan memang udah ada yang menghandle. Ada orang gitu loh. Jadi cuman kemitraan ya jadi caranya gitu kan. Tapi kalau yang Surabaya sama Malang itu modelnya kayak go masas itu loh, Dok. Jadi kayak apa namanya? Kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada terapis kita panggil, kalau ada yang reservasi kita hubungi gitu. Tapi ini jadi memang nggak mengikat gitu loh. Di situ juga jadi terapisnya nyaman ya karena mereka kan juga pengen kerja di klinik juga. Kadang ada yang seperti itu kan. Jadi selain mereka di klinik, mereka juga tetap bisa jalan home care gitu. Oke, berarti kan sistemnya kerjasama dengan salah satu bidan atau beberapa bidan di kota tersebut Mbak ya. Nah, berarti kan tidak butuh perizinan khusus ya Mbak ya sebenarnya untuk baby care, untuk layanan home care ini. Kalau home care kan memang sebenarnya tidak ada izin khususnya ya. Yang terpenting kan kita punya STR, terus habis itu ada izin usaha, itu aja sih sebenarnya Dok. Kalau untuk kayak pendirian tempat gitu-gitu kan nggak perlu. Nah itu kan juga penting juga buat bidan-bidan yang mau mulai ngerintis baby care kayak gitu kan nggak usah bingung mikir tempatnya, nggak usah bingung mikir perizinannya, kan itu bisa langsung dilakukan tinggal modal yaitu tadi Mbak Instagram tadi Mbak sebenarnya ya, coba aktif di Instagram aja ya sebenarnya. Nah kalau bentuk kemitraannya sendiri seperti apa Mbak selama ini dengan kota-kota lain itu? Apakah sharing profit atau fixed cost atau gimana pembagian ke bidan-bidan di kota lain itu? Jadi kalau apa namanya kalau sama yang Solo dan Semarang itu kan memang ada yang menghandle ya, satu orang yang menghandle di sana gitu. Jadi saya bidan atau apa dengan maksudnya? Itu bukan bidan sih karena kan dia bukan yang terapisnya gitu loh. Apa dia fokus ke apa operasionalnya gitu ya Dok. Jadi awal nanti terapis tetap saya yang saya yang melakukan pelatihan ke terapisnya, saya tetap yang ngajarin terapisnya dulu, nanti baru setelahnya mereka yang menghandle jalannya Kinara yang di sana gitu. Oh gitu. Berarti Mbak Vika kunjungan dulu ke Solo, ke kota-kota lain tuh untuk ngasih pelatihan dulu Mbak ya. Kalau untuk yang
masing-masing tuh terus punya sendiri apa media sosial sendiri atau gabung jadi satu dengan yang pusat gitu, Pak, saat ini? Punya media sosial sendiri-sendiri, Dok. Karena itu kan lebih memudahkan Hmm. ya. Saat orang cari, ada yang fokusnya cari pijat bayi Solo gitu kan. Nah, kalau jadi dengan Kinara Jogja biasanya kadang agak susah dicari gitu. Jadi memang mereka punya apa Instagram sendiri-sendiri sosial medianya. Dan mereka Cuman kelola website aja, sendiri ya. iya itu dikelola sendiri. Untuk websitenya kenapa, Mbak? Kalau yang untuk websitenya baru jadi satu. Oh gitu. Enggak sendiri gitu. Oke. Nah, kalau selama ini selain iklan di Instagram dan segala macam kan biasanya kadang terus mungkin Mbak Vika juga ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Mungkin kalau salah satunya yang mungkin dengan kayak klinik Raisa yang beberapa kali ya Mbak kita saling tukar istilahnya kayak tukar database pasien lah gampangannya. Ada nggak yang bisnis lain yang sering diajak kerjasama sama Mbak Vika selama ini untuk pendekatan paling nggak untuk biar dapat database dan segala macam? Kalau kerjasama itu biasanya kita carinya kayak toko-toko yang jual produk bayi gitu kan. Di situ kan pasti yang mencari ibu-ibu yang punya bayi, ibu-ibu hamil. Jadi kan sekali untuk mereka jadi kenal Kinara terus reservasi di Kinara gitu. Jadi biasanya ke toko-toko produk bayi, habis itu terus apa ya? Ya itu kayak klinik Raisa itu juga. Terus mungkin ada apa lagi ya? Ya itu sih lebih banyak yang produk-produk sih karena kan di situ produk bayi. Nanti ada yang toko sabun, terus habis itu toko pempek, terus apa namanya? Ini MPASI itu kan udah sendiri-sendiri jadi dari situ sih kayaknya gitu. Bentuk kerjasamanya gimana Mbak biasanya Mbak? Kerjasama biasanya kalau kerjasamanya itu pertamanya dari misal mereka nanti misal kita mau ada acara apa gitu mereka jadi sponsor kita gitu kan. Jadi nanti kan dari apa dari mereka nge-share ke sosial media mereka kalau mereka mau ada acara nih bareng Kinara gitu kan. Jadi nanti secara nggak langsung kan follower mereka ibu-ibu itu jadi tahu oh ini mau ada acara sama Kinara. Kinara tuh siapa sih? Jadi mereka buka Instagram Kinara. Jadi oh iya. Gitu Ya, sih, salah satunya seperti itu ya. Kalau yang versi offline-nya nggak ada Mbak ya, kerjasama yang versi offline misal apa ya, ngasih voucher atau apa di toko mereka atau apa gitu? Oh kalau titip voucher belum pernah sih dok. Kadang tuh ada ini sih beberapa tuh malah sekolah anak-anak jadi kayak daycare atau TK atau SD itu ada yang kontak Kinara kayak Mbak ini saya mau ngadain acara gitu kan dari Kinara bisa nggak sih ngasih voucher treatment gitu. Nah itu nanti kita kasih voucher treatment ke murid-murid mereka peserta acaranya itu untuk treatment di Kinara gitu sih dok. Sekarang banyak soalnya sekolah yang sering hubungin kita minta voucher atau kalau enggak sekarang malah ini karena Kinara kan lagi sering ngadain event nih. Jadi ada beberapa kayak resto-resto gitu kan atau playground anak yang hubungi Kinara untuk ngadain event di sana gitu. Oh, apa range usianya sendiri untuk anak itu sampai usia berapa Mbak? Kok TK masih minta voucher kayak gitu? Biasanya emang ditangani sampai TK juga atau saya kira kan cuma bayi aja. Kalau di Kinara sampai SD dok, dari 0 sampai 12 tahun itu masih bisa. Jadi kita treatmentnya ada dari bayi, balita, TK, sama anak SD gitu. Tapi tetap pangsa pasar terbesarnya bayi Mbak ya? Ya, paling besar bayi. Oh, nah itu kalau misal OS SD udah gede gitu, apa Mbak biasanya permintaan orang tuanya apa? Atau mungkin anak-anak berkebutuhan khusus atau bagaimana? Itu biasanya kan kalau SD itu anaknya malah yang udah tahu, mah aku capek nih pengen pijet malah udah kayak gitu. Jadi kadang adiknya yang bayi pijet, lihat pijet, kakaknya pengen ya udah. Awalnya dari situ sih dok, kok kakaknya sering banyak yang ikut nih, akhirnya ya udahlah bikin treatment khusus kakak-kakaknya itu tadi gitu. Oh gitu.
Ya itu ya, ternyata peluangnya nggak cuma buat bayi ya, sampai buat anak-anak SD pun masih bisa masuk ya. Itu mungkin kalau orang tuanya pengen minta pijat sekalian juga dilayani mungkin, Mbak. Khusus ibunya itu ada di Kinaran. Jadi memang Um, ibu menyusui sama ibu umum ada. Ibu dan anak. iya, Gitu. selama bisa digarap pokoknya, Mbak ya. Ya itu sebagai gambaran ya. Jadi kalau mau perluasan apa layanan masih bisa itu ya, ke ibunya pijat laktasi juga ya, Mbak ya, istilahnya ya. Hmm, Jadi Jadi memang mungkin kan ini. Mm-mm. biar enggak ya kalau apa kalau bayi aja kan nanti bayinya habis ya udah kita nggak ngapa-ngapain Mm-mm. kan. Jadi kalau Ya, semuanya bisa diatur kan enak tuh nanti dari ya. ibunya hamil, Mm. adiknya, kakaknya gitu bisa. Oh, iya. Nah selama ini untuk iklan yang paling efektif menurut Mbak Vika apa, Mbak? Strategi marketing yang paling efektif di Kinara yang menurut Mbak Vika paling efektif apa? Yang paling efektif itu sekarang malah ya ini dok saya bikin. Jadi memang ibu-ibu tuh sekarang trennya tuh kan baru banyak senang playdate bareng gitu kan dok. Karena kan habis corona nih, terus sekarang udah boleh Mm-mm. main ya. Jadi mereka kan bingung nih cari kegiatan untuk Mm-mm. anaknya apa gitu. Nah Mm-mm. itu kita bareng anak-anak sama ibu-ibunya gitu. Biasanya Mm-mm. kalau di Kinara sekarang dirutinkan 1 bulan sekali kita bikin acara bareng ibu-ibu dan anak-anak. Nah di situ kita malah kadang dari pasiennya Kinara yang ikut jadi peserta terus ngajak teman-temannya nih, ayo ikutan nih tempat pijatku lagi ngadain acara gitu kan. Jadi secara nggak langsung malah itu promo yang paling gampang sekarang tuh di situ Mm-mm. gitu. Nah itu apa yang Mbak Vika atau tim sampaikan terus tiba-tiba setelah acara anak-anak ini atau mungkin ibunya pengen mijetkan anaknya itu apa, Mbak? Maksudnya yang sampai terus bikin menteraction atau menggugah mereka untuk nyoba layanannya Sinara pas acara tersebut. Biasa di dalam goodie bag-nya kalau ada goodie bag ya Hmm. kadang sih memang udah include jadi mereka ikut acara itu sudah include dengan voucher treatment di Kinara Hmm. gitu. Jadi nanti nih yang ngajak ikut acara itu temennya terus mereka waktu ikut di acara itu kan bisa merasakan nih dok, oh acaranya seru nih ternyata yang dibikin Kinara. Habis itu Hmm. di situ di tengah acara itu biasanya saya ikut jelasin nih kalau Kinara itu apa sih layanan apa aja yang ada di Kinara, terus gimana kalau mau reservasi di Kinara, kayak gitu Hmm. saya jelaskan seperti itu, terus pakai vouchernya itu untuk treatment besok kalau misalnya mau nyoba. Hmm. Dari situ banyak sih yang terus akhirnya menghubungi, Mbak saya mau apa namanya pijat di Kinara gitu. Dan dengan kayak gitu kan juga mereka nanti ada follow Instagramnya Kinara, habis itu Hmm. terus apa nge-save WA-nya Kinara gitu kan. Jadi secara nggak langsung setiap hari mereka akan tahu postingan Kinara nih yang apa namanya kadang testimoni pijatnya kan ada nih, kadang dia Hmm. atau di Instagram. Jadi mereka bisa tahu dari situ, Hmm. terus akhirnya mereka punya keinginan untuk reservasi gitu. Hmm. Gitu. Jadi voucher lebih ke vouchernya untuk menarik untuk kunjungannya ya Mbak ya. Bukan testing, jadi testing pijat 1 menit 2 menit itu enggak ya Mbak ya. Oh ya. Dong. Oke, berarti itu ya salah satunya ya. Kalau yang offline-nya langsung ke komunitas ibu-ibu tadi ya Mbak ya. Ibu-ibu reunian ya istilahnya Mbak ya. Orang juga Ya play. bikin playdate ya istilahnya sekarang playdate ya. Saya mah baru tahu ada playdate. Jadi kayak reunian tapi ngajak anak itu Mbak ya. Oke. Kalau kayak bisnis gendongan bayi atau apa yang sama komunitas gendong bayi kan sekarang juga banyak kayak itu pernah Mbak? Pernah itu dok Hmm. dulu, pernah sekali itu malah offline. Offline itu pernah sebelum pandemi. Jadi mereka Hmm. malah yang ada anniversary-nya mereka, Hmm. terus habis itu mereka kan cari sponsor. Akhirnya Hmm. Kinara masuk jadi sponsor mereka, terus apa dapat space buka lapak di sana gitu loh, buka Hmm. apa namanya stand di sana. Hmm. Terus ya udah Kinara di sana. Saya cuman bukanya waktu itu pemeriksaan itu loh dok, gula darah, tensi seperti itu, terus Hmm. apa timbang kayak gitu. Hmm. Tapi di tengah-tengah
mereka cek kan kita bisa bagi brosur, bagi voucher, terus jelasin kalau Kinara nih home care, kalau mau pijat bayi gini-gini bisa gitu. Jadinya terus mereka ada yang nyantol juga dari acara itu. Itu biasanya kalau kata-kata testimoni yang ampuh apa Mbak biasanya yang dari customernya? Misalkan kalau saya di klinik THT habis bersihkan rasanya plong, enteng gitu. Kalau habis pijat terus apa Mbak testimoni yang sering keluar yang terus menarik orang lain lagi? Anaknya jadi nggak rewel, terus habis itu terapisnya ramah, terus harganya terjangkau. Udah itu sih paling dong yang paling penekanannya nggak rewel tadi mungkin ya. Jadi orang tua seneng. Ya ditunggu itu sebenarnya mungkin dari orang tua ya. Kelihatan nggak rewel gitu ya. Nah, terkait sama tema kita nih malam ini Mbak, dalam persiapan generasi penerus bangsa ya. Nah, pernah nggak Mbak masuk untuk edukasi terkait apa sih fungsinya pijat bayi ini, terkait kecerdasan motorik mungkin atau kecerdasan emosionalnya karena ada sentuhan dan segala macam, pernah nggak Mbak dari Kinara melakukan edukasi-edukasi yang semacam itu mungkin saat iklan atau apa gitu? Pernah, kebetulan beberapa kali saya juga pernah ngisi webinar nih dok. Webinarnya kan kayak pijat bayi gitu kan, yang ikut ibu-ibu juga. Ada pasien Kinara, ada dari peserta dari luar juga. Nah di situ kita juga menjelaskan nih pentingnya pijat bayi itu apa sih, nggak cuman tren aja buat update status, oh anakku habis dipijat jadi gitu, bukan hanya itu, tapi sebenarnya banyak manfaatnya di balik pijat bayi itu sendiri gitu. Terus kadang kita kan masuk ke, saya pernah juga masuk ke posyandu itu loh dok. Jadi masuk ke posyandu, setelah mereka timbang tensi, terus kadang ada konsultasi kan, sesi konsultasinya di tim Kinara nanti. Nah di situ kita bisa masukkan, oh ini loh Bu, untuk merangsang tumbuh kembang anak, kita bisa dengan menggunakan rutin pijat bayi. Seperti itu sih dok. Terus apa maksudnya yang dispesifikan, oh ini loh di Kinara tuh teknik pijat bayinya ini yang nantinya akan mendukung tumbuh kembang atau kemampuan motoriknya, itu ada nggak maksudnya menekankan itu, gerakan apa sih yang mungkin terkait sama itu gitu? Kalau untuk stimulasi itu kan, kalau pijat bayi itu nggak ada ini ya dok. Yang terpenting kan bukan pijat bayi kan yang terpenting sentuhan ya sebenarnya, bukan terus nggak ada teknik yang saklek sebenarnya. Ya ada, tapi kan itu untuk apa nakes, tapi kalau orang tua bayi itu sendiri mau melakukan pijat kan sebenarnya bisa gitu kan ya. Jadi kita biasanya ngajarin ibunya beberapa teknik yang mudah dilakukan ibunya, kayak misalnya yang paling sering kejadian sama anak-anak kan kembung, terus kembung gitu ya. Terus batuk pilek gitu, gimana sih cara nangani anak itu pakai pijat di rumah gitu kan? Kadang kan mereka butuh cepet-cepet melakukan apa gitu kan ya, untuk apa namanya anaknya kembung, tapi kalau mau nunggu reservasi ke Kinara nih harus nunggu beberapa hari lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau kan mereka harus pijat dulu sendiri nih di rumah buat pertolongan pertama. Itu kita ajarin biasanya yang kembung kayak pijat I love you kayak gitu kan. Terus kalau pijat bapil itu seperti apa, batuk pilek yang kayak ditepuk-tepuk punggung dadanya, itu kita ajarkan ke lebih ke yang itunya sih, yang paling penting gitu. Ada nggak Mbak unit bisnis ya, apa acara khusus yang memang untuk mencari profit dari Kinara yang bentuknya acara seperti itu, pelatihan ke ibu-ibu, jadi bukan dari Kinara yang pijat, tapi pelatihan untuk ibu bisa melakukan pijat sendiri di rumah, ada nggak? Workshop lah ya, kayak workshop, ngadain workshop kayak itu, pernah nggak itu? Ada rencana tapi belum terrealisasi dok, tapi ada rencana itu ada. Karena udah full overload ya Mbak, pesanan yang home care dari malah. Ya. Iya dok, kita ada itu. Gitu. Jadi ada rencana pengen buka kelas itu untuk ibunya, sama yang kedua untuk terapisnya gitu. Jadi kan sekarang kan banyak dan bidan perawat yang pengen buka baby spa, tapi mereka kan belum apa namanya
belum tahu harus pelatihan di mana gitu kan. Nah, sebenarnya pengen nih kelas pelatihan untuk pijat bayi itu untuk terapis sama yang kedua untuk ibu-ibunya itu tadi. Realisasi semoga segera terrealisasi. Ya, amin, Mbak. Nah, selama ini mungkin dulu kalau pas di awal kendala apa sih, Mbak, yang paling yang paling mengganggu sekali ya, paling menghambat lah saat mulai Kinara ini? Kendala kalau awal dulu tuh malah sebenarnya kalau kayak saingan gitu malah belum banyak ya dok. Jadi kendalanya malah justru saingan dulu awal itu. Yang pertama dulu itu cuman kadang pasien itu ragu tuh dok, karena kan online dulu kan belum seperti saat ini dok. Sekarang kan apa-apa udah zamannya. Sekarang orang percaya aja gitu kan. Nah dulu buat orang membangun kepercayaan orang kalau bener-bener ini pijat bayi yang datang bidan itu memang agak susah gitu di awal dulu gitu. Kalau saingan malah sekarang malah kebalik. Sekarang kan banyak banget nih yang udah buka pijat bayi. Jadi sekarang malah saingannya banyak. Orang malah udah gampang aja reservasi karena udah percaya oh ini online udah sering gitu loh dok. Gitu sih. Ada kerja sama daycare juga nggak, Mbak? Daycare tuh belum ada kerjasama sih dok, cuman udah pernah kali diminta untuk pijet di daycare-nya tuh udah pernah. Gitu. Itu tinggal tangkep lah kali Mbak ya. Kalau orang tuanya setuju kan biasanya tinggal daycare, masuk daycare udah kejaring semua itu Mbak ya. Oke. Ya, sebenarnya ada juga kemarin kepikiran apa mungkin kita masukin kan sebenarnya bisa nih masukin proposal ke daycare untuk masukkan pijat bayinya Kinara ke dalam situ, tapi memang belum sampai yang ke situnya gitu. Tapi udah ada bayangan juga gimana gitu, karena ada beberapa kali yang daycare minta, Mbak tolong pijat di daycare bisa ya beberapa anak gitu, kayak 5 anak atau apa gitu. Dan mereka kan sebenarnya punya jadwal khusus untuk pijat bayi nih. Nah daripada cuma sekali atau apa kan enak nih malahan kalau langganan gitu sebenarnya. Iya. Nah di Kinara yang Jogja ini ada berapa bidan, Mbak? Terapisnya sekarang 3 dok. Ada 3. Itu biasanya kalau pasien sekarang pesen harus nunggu berapa hari, Mbak? Nah itu nggak mesti dok. bisa apa namanya 2 hari, 3 ya paling cepat itu sehari dok. Paling cepat maksudnya hari ini mereka reservasi untuk besok itu udah paling cepat itu. Tapi kalau apa namanya kadang sampai 3 hari. Cuma nanti kalau udah mendekati kayak ini nih liburan panjang ini ya dok, banyak wisatawan ke sini agak padat banget. Malah yang udah kenal kita udah reservasi dari seminggu yang lalu tuh udah banyak yang Mbak saya langsung jadwalin aja buat minggu depan gitu. Soalnya biasanya agak crowded kalau pas lagi musim liburan kayak gini. Banyak wisatawan yang mau pijet juga. Oh gitu. Berarti masuk ke kayak hotel, apartemen gitu ya Mbak ya? Mungkin. Sering dok itu. Reservasinya di hotel gitu. Udah ada beberapa masuk juga ini. Berarti itu malah juga buat peluang lagi Mbak. Kerja sama-sama hotel lah. Yang hotel mungkin bintang 3 ke bawah kan mungkin, kalau yang bintang 4, 5 mungkin mereka udah ada layanan pijat sendiri, tapi untuk bayian belum mungkin ya, saya belum pernah lihat sih. Nah selama waktu mau mulai dulu itu ada nggak Mbak penolakan dari keluarga buat ngapain sih harus bikin sendiri, udah kerja di rumah sakit aja kayak itu, ada nggak Mbak? Oh jelas ada. Jelas ada dong. Dari siapa itu Mbak? Malah dari ibu saya sendiri itu malah. Lebih suruh fokus ke rumah sakit. Beliau tuh memang kan cita-citanya dari dulu pengen punya anak itu yang kerja di klinik ya dok. Jadi apa namanya dulu kalau lihat saya kerja di klinik, cuman kan saya juga pokoknya yakinin ke ibu. Saya bakalan buktiin Bu suatu hari nanti. Pokoknya saya bakalan buktiin kalau Kinara ini apa namanya ya nggak cuman apa mainan buat saya, intinya kayak gitu. Saya bisa dari Kinara ini, intinya saya kayak gitu bilang ke ibu gitu. Jadi awalnya memang dari beliau itu ngapain sih Mbak pakai home care segala, udah sih fokus di rumah sakit, nanti kalau rumah sakitnya
keganggu kayak gitu kan. Tapi Hmm. akhirnya setelah tahu progresnya Kinara sampai saat ini, malah beliau yang paling mendukung adanya Oh, Kinara sekarang. ya itu ya. Beberapaan juga teman mungkin saat coba juga ada yang saat mau mulai banyak bahkan ketidakpercayaan dari orang tua sendiri ya. Yang penting ya bukannya kita melawan, tapi paling nggak kita menunjukkan buktinya dulu, baru nanti dinegosiasikan lagi ya. Nah, itu di awal dulu Mbak. Ya sekarang terus untuk yang di rumah sakit masih Mbak atau di klinik? Sekarang saya enggak dok, kebetulan kan Hmm, habis anak saya yang pertama lahir itu hmm, mau fokus ke anak dulu ya. Jadi memang hmm, kalau ditinggal apa kerja shift kan agak susah ya, karena hmm, nggak ada yang ngomong juga. Memang sudah keputusan saya dan suami yang ngomong hmm, hmm. biar saya sendiri gitu loh, bukan orang lain. Hmm. Jadi ya mau nggak mau harus di rumah gitu. Jadi rumah sakit memang saya sekarang udah nggak di rumah sakit, di Oh, rumah klinis juga aja. enggak Mbak ya? Nggak. Hmm. Sekarang jagain anak sama fokus Kinara aja dok. Oh, itu aja udah cukup menghasilkan Mbak ya. Pasti kalau ditanya jawabannya tahu maksudnya apa dibanding di rumah sakit sama buka Kinara sekarang secara finansial mending mana Mbak? Coba. Nah, itu ya Jawa tuh pada tahu yang kelihatannya keren di rumah sakit itu belum tentu lebih profitable ya. Itu merasakan sendiri Ya. nggak Mbak kira-kira? Merasakan dong Nah, dok. apalagi bidan di rumah sakit itu ya menurut saya ya masih kurang layak banget ya, sangat-sangat tidak layak itu, apalagi masih disandingkan sama UMR itu ya jauh lah ya, di dengan beban kerja seperti itu ya, mengganggu irama sirkadian juga ya, untuk melayani ibu partus itu kan juga bukan hal yang gampang, malam-malam ngantuk melayani nyawa ya istilahnya seperti itu Mbak ya. Itu kan Iya dok. mesti Dari, mengganggu siklus hidup juga. dari datang sampai pulang nggak tidur juga pernah itu saya. Nah, itu yang mungkin juga harus dipikirkan ketika apa memberikan kompensasi terhadap tenaga kesehatan itu, kita nggak cuma berbicara tentang jumlah jam kerjanya saja, tapi resikonya, terus jamnya sendiri itu kan kalau orang terbiasa tidur malam terus nggak tidur kan juga mengganggu kesehatan juga sebenarnya ya. Itu juga salah satu resiko di dunia kesehatan. Nah, dengan bikin sendiri di rumah seperti ini lebih santai, dapatnya lebih banyak, meskipun orang melihatnya mungkin ya belum keren kalau di rumah sakit mungkin Mbak ya, tapi ternyata justru hasilnya lebih menghasilkan. Oke, nah nah ini kan ada sesi anu Mbak, apa istilahnya seberapa entrepreneur jiwa Anda, ada yang seperti itu. Ini cuma pertanyaan-pertanyaan singkat aja terkait ya riset-riset kecil dari saya Mbak. Misal nih Mbak, ada investor yang pengen beli kepemilikannya Kinara, ya namanya, mereknya, termasuk semua database pasiennya, keseluruhan termasuk tadi kemitraan-kemitraannya, dengan harga ya 1,5 kali lipat dari valuasinya harusnya. Tapi Mbak Vika udah nggak boleh bikin yang seperti ini lagi istilahnya. Konsep baby spa udah nggak boleh. Nah itu kira-kira Mbak Vika mau nggak? Enggak dok. Kenapa Mbak kira-kira? Enggak dok, karena saya merasakan bagaimana perjuangannya dari nol sampai sekarang ini. Jadi Hmm. kayaknya nggak ikhlas aja gitu loh dok. Kalau ada yang langsung ambil, tapi saya nggak boleh bikin lagi gitu kan. Hmm. Kecuali kalau mereka mau beli terus, tapi habis itu setelah dibeli saya boleh bikin lagi ya nggak masalah gitu. Oke, misal gini, mereka beli keseluruhannya yang sekarang, termasuk namanya, termasuk ya database semua lah, termasuk Instagramnya. Mbak, Mbak Vika boleh bikin lagi, tapi harus dengan merek yang lain dan apa akun sosmed yang lain. Masih mau Mbak seperti itu? Hmm, itu masih ada kemungkinan mau Hmm. dok. Hmm. Oke, ya lanjut lagi. Nah ini selama sekolah dulu Mbak, pernah nggak Mbak belajar suatu hal yang lain? Senang belajar hal-hal yang lain di luar masalah medis, misal tertarik belajar psikologi atau IT atau filsafat atau apapun itu selain masalah medis. Oh ya dok ya.
Tapi saya tuh kesehatan itu bukan bukan saya sebenarnya, saya tuh dulu nggak pengen sekolah kesehatan itu sebenarnya. Dari orang Jadi tua, Mbak memang ya. eh, jadi memang awal tuh sebenarnya nggak pernah kepikiran bakalan bakalan terjun di dunia kesehatan terus sampai akhirnya benar-benar jadi bidan yang bisa nolongin orang bersalin tuh nggak pernah kepikiran sama sekali. Hmm. Gitu sih. Tapi kalau belajar yang Apa ya? lain-lain kayak tadi saya bilang, Mbak, misal Nggak pernah yang belajar khusus sih, Dok, hmm, sama yang lain gitu kan. nggak pasti Saya nggak pernah beli. nggak ada sih, Oh, Dok, gitu. Jadi oh. lulus SMA kan langsung Hmm, kuliah ya. Terus hmm, hmm, kalau bidan kalau udah kuliah tuh udah nggak ada waktu buat ngapa-ngapain kan, Dok. hmm, Jadi waktu itu saya mikirnya ya udahlah udah terlanjur masuk di sini terus mau ngapain nih kalau nggak mau dilanjutin sekolahnya gitu hmm, kan. Mau hmm, kuliah sendiri juga belum punya penghasilan hmm, apa-apa saat itu hmm. masih jadi mahasiswa. Ya udah mau nggak mau nekunin aja udah bidannya itu. Gitu. Oh iya. Nah, kalau selama kuliah atau sekolah sendiri pernah Mbak, misal sering jualan kecil-kecilan, barang-barang kecil, pernik-pernik atau apa gitu yang maksudnya bisnis Kan, Dok, kecil-kecilan, itu Mbak. naik. Nah, hmm, Kalau itu dari SMA dulu. Dulu saya kan hmm, SMA di asrama, hmm, di hmm, Mualimat itu loh, Dok. hmm, hmm, Di hmm. pondok pesantren Iya, iya benar. asrama. Waktu di asrama sekalian jualan kayak roti gitu kan. Jadi Hmm, ada orang saya sekalian jualin roti, jualin es gitu. Habis itu terus apa namanya kuliah itu sering jualan bros. Jadi nanti nitip hmm, ke adik-adik rumah itu kan apa hmm, tetangga-tetangga rumah itu sering jualin di sekolahnya bros gitu hmm. kan. Sampai sekarang saya sebenarnya juga masih nyambi jualan dong, jualan daster Oh, gitu-gitu dong. oh. Pokoknya jual saya jual Nah, dong. itu salah satu anu ya, apa jiwa entrepreneur itu kayak gitu ya, apa yang bisa dijual dijual pokoknya, Mbak. Ya. Nah, eh, berarti kan kalau bikin sesuatu kayak misal Kinara sendiri, sebenarnya kalau Mbak Vika di awal tuh mikirnya, wah ini yang penting harus profit dulu lah. Saya bikin asal dulu yang penting profit dulu atau mikirnya yang penting ini bisa berguna dulu buat orang-orang di sekitar, nanti masalah profit apa enggak tak pikir belakangan. Lebih kemana, Mbak? Saya yang penting Kinara ini jalan dulu, habis Mm-mm. itu punya dikenal banyak orang dulu, banyak pasiennya dulu, baru mikirin apa namanya profitnya dong. Jadi memang awal Mm-mm. itu saya murah sekali, ada yang nawar aja tak iyain dong. Kadang ada yang nawar, Mbak kalau nggak usah pakai transport gimana sih? Ya udah nggak apa-apa Mm-mm. Bu, kayak gitu. Saya sampai kayak gitu dulu karena biar maksudnya biar oh orang-orang tahu dulu nih Mm-mm. pelayanan saya tuh seperti apa gitu kan. Tapi setelah terus habis itu udah jalan beberapa bulan itu baru saya apa namanya mulai cari profit dari situ gitu. Tapi kalau awal itu benar-benar saya yang penting punya pasien dulu Mm-mm. gitu. Itu kalau satu sesi itu biasanya berapa menit atau jam, Mbak? Kurang lebih 30 menit Hmm. dok, itu pijetnya tok. Biasanya memang yang lama itu lebih ke ibunya Hmm. konsultasi, terus habis itu nyambung ngobrol-ngobrol sama ibunya yang lebih lama itu. Oh, Tapi oh. kalau Hmm. sebenarnya kalau cuma pijet bayi aja sekitar 30 menitan udah selesai. Oh gitu. Kalau pijet bayi Hmm. nanti kalau misalnya tambah kayak terapi batuk pilek atau Hmm. nanti dia mau sambil mandi rempah itu biasanya lebih lama lagi nanti. Sampai berapa lama, Mbak? Paling lama satu pasien sampai berapa jam di luar Paling ngobrolnya ya, lama Mbak ya? Hmm. kalau paling lama bisa sampai 1 jam, 1,5 jam itu ada dong. Nanti dia Hmm. biasanya bisa ambil kayak pijat, mandiin bayi, terus nyukur rambutnya sekalian, belum ibunya nanti sekalian pijet laktasi itu kan bisa sampai 1,5 jam, 2 jam itu bisa dok di rumah Hmm. pasien. Oh. Nah, itu kalau rata-rata biaya per layanan berapa, Mbak, untuk yang standar, untuk yang misal cuma pijet aja gitu? Kalau pijet bayi aja itu sekitar 45-an. Itu belum Hmm. termasuk transport. Oh, oh gitu. Kalau yang paling mahal apa, Mbak, yang marginnya paling besar untuk layan di Kinara? Paling mahal itu nanti pijet ibu apa namanya ibu nifas, tapi Hmm. dia
sekalian tambah kayak luluran, habis itu Hmm. masker, Hmm. terus mandi rempah itu yang mahal di situ sih dok. Hmm. Itu sejam, bisa sejam itu Mbak kayak gitu ya. Sejam. Oh. Biayanya berapa Mbak itu kalau tanpa transport? Sekitar 100 berapa ya? 150 kalau nggak salah dok. Oke. Ya. Nah, berarti sampai sekarang pun nggak pernah ya Mbak iseng-iseng baca buku-buku kayak buku motivasi apa-apa gitu. Eh, nggak seneng nggak? Belum, saya tuh memang nggak seberapa suka baca buku kan dok. Nggak, maksudnya ya video atau apa, atau channel YouTube motivasi atau ESQ atau apa itu mungkin Mbak. Nggak terlalu. Belum ya dok. Mm, Sekarang belum. Saya mungkin karena sekarang tuh masih terlalu fokus sama dua anak saya tuh jadinya belum yang pengen baca buku atau apa podcast siapa gitu-gitu belum dok. Nah, belum baca aja udah anu Mbak ya, bisnis laris kok Mbak ya. Nah, uh, ada nggak Mbak istilahnya faktor pain, faktor apa ya, pain itu apa ya, nyari ya, nggak bahasa Indonesia, nyari faktor pain terbesar yang mendasari Mbak Vika bikin bisnis, selain misal kayak diremehkan atau mungkin ada yang terlilit hutang atau apa gitu, yang faktor pain paling besar akhirnya Mbak Vika akhirnya mau untuk mulai bisnis dulu. Paling besar itu saya itu nggak suka sebenarnya tuh ya bukan nggak suka ya dok, Hmm. lebih senang kerja di tempat sendiri daripada ikut Hmm. orang karena kalau ikut orang kan kita ini terpatok jam, habis itu aturan kita harus ngikutin aturan orang gitu kan. Nah di situ saya paling nggak senang sebenarnya ikut aturan orang, habis itu terus kepatok jam gitu kan. Saya pengen kerja itu yang fleksibel, terus habis itu bisa karena seorang ibu ya dok, jadi pengennya kan yang bisa sambil mantau anak, ngurus anak. Nah, dengan adanya Kinara ini kan sebenarnya saya di situ tetap bisa kerja, tetap bisa jadi bidan, tapi anak saya juga tetap bisa sama mamanya terus kan ya tiap hari gitu. Jadi Tapi lah, kan sebenarnya fleksibel saat misalnya nanti anak lagi tidur atau anak lagi sekolah kita tinggal home care bisa gitu. Tapi kalau di rumah sakit gitu kan saya nggak bisa kayak gitu. jadi Gitu. bukan faktor pain ya, tapi faktor hope ya, pengennya kayak gini ya. Bukan karena misal di rumah sakit dibully terus atau mungkin bolak-balik tipes gara-gara kerja, misal enggak ya. Sih dong di rumah sakit enak juga sebenarnya. Nah, merasa nggak Mbak kayak bikin bisnis yang pertama ini, Baby Spa ini kayak membesarkan anak sendiri, artinya maksudnya nggak perhitungan, maksudnya apa harus keluar uang di awal, nggak mikir nanti bakal balik seperti apa. Oh berasa banget seperti membesarkan anak sendiri dok. Jadi misal mau bikin acara apa gitu kan, yang itu tuh memang untuk menarik orang gitu kan. Yang penting pokoknya acara ini jalan dulu. Masalah nanti saya untung atau saya rugi, yang penting orang-orang tuh seneng dulu gitu loh sama Kinara kayak gitu sih. Lebih apa namanya kayak punya anak sendiri gitu. Jadi nggak perhitungan gitu Mbak ya, nek sama anak sendiri kan biasanya nggak perhitungan kan ya. Oke, nah ini udah berapa menit nih ya? 24 menit. Ya, karena memang maksimal sekitar 1 jam. Ya, ini sebelum saya tutup Mbak ya, jadi saya menginfokan juga ke Jawa Dupa bahwa Mbak Vika ini sekali lagi adalah salah satu mentor e-course untuk bisnis Baby Spa. Nah, mungkin yang ingin buka juga Baby Spa nggak harus punya tempat, nggak harus izin khusus, sudah bisa menghasilkan profit juga, silakan ikut e-course-nya atau mungkin bisa bantu juga untuk link afiliasinya untuk bisa juga dapat komisi dari link afiliasi ya, tinggal pasang link di sosmednya, nanti ada yang klik dan bisa closing ya langsung dapat komisi sebesar 50.000. Jadi nggak perlu repot, hanya tinggal pasang link aja Anda sudah bisa dapat apa side hustle aja, apa ya istilahnya, hustle job atau apa, set job, kerja sampingan, hanya pasang link aja, itu jauh lebih mudah, Anda nggak perlu nego ke customer-nya. Nah, ini dan itu juga gratis ya untuk yang mau daftar member terus mau bikin link afiliasi tadi terhitung gratis ya, nggak perlu bayar, beda sama kalau untuk e-course-nya. Kemudian mungkin ada dari Mbak Vika yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Jawa Dupa mungkin yang
baru mulai melirik atau udah mau start bisnis baby spa, mungkin ada kata-kata pesan-pesan yang bisa disampaikan, Mbak? Silakan. Ya pesannya cuma ini sih dok, kalau misalnya memang sudah ada keinginan buat buka suatu usaha, nggak hanya di baby spa itu Mm-mm. sendiri ya dok, usaha apapun kalau memang sudah ada keinginan, lebih baik langsung dijalankan gitu. Kita nggak usah nunggu nanti gimana ya, aku rugi enggak gitu kan, omongan orang apa gitu, nggak usah nunggu, nggak usah mikirin itu Mm-mm. dulu, yang penting kita jalan dulu, nanti masalah untung atau enggak gitu, habis itu omongan orang gimana gitu, kita sambil jalan aja Oke, gitu. ya, oke. Nah, ini terima kasih waktunya, Mbak Wika. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, terima kasih waktunya Mbak Vika udah collab IG malam hari ini, udah terpending berapa minggu yang lalu. Kebetulan pas yang beberapa minggu yang lalu, pas saya baru sadar dari Selasa anak saya ulang tahun. Jadi saya harus pulang cepat karena ada acara. Nah, terima kasih sudah di reschedule ke minggu ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat Jawa Dupa yang lain, membantu kesejahteraan teman-teman kita di luar sana, nakes-nakes di luar sana, terutama mungkin kalau ini lebih ke bidan ya. Kita lihat banyak sekali berita bidan demo atau apa segala macam terkait karena masalah upah dan sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini mungkin kita nggak perlu repot-repot demo, lebih baik demo pijat bayi ya. Untuk lebih meningkatkan penghasilan teman-teman sekalian. Oke, mungkin sekian. Terima kasih Mbak Vika. Izin saya tutup. Salam sehat semua. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus ya.